Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan membahas sebuah drama asal Korea yang berjudul Squid Game. Drama ini mengisahkan tentang sebuah permainan bertahan hidup dengan hadiah uang senilai 45 miliar won untuk siapapun yang bisa bertahan sampai di babak terakhir permainan. Terdapat 456 pemain yang datang dari berbagai daerah di Korea, dan masing-masing memiliki hutang yang sangat banyak, baik itu di bank maupun pada rentenir. Kebanyakan dari mereka hidupnya sudah berada di ujung tanduk, dikarenakan hutang yang tak sanggup mereka bayar. Oleh sebab itu, dalam permainan itu mereka rela melakukan apapun agar bisa bertahan dan mendapatkan hadiahnya. Bagaimana keseruannya? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Di awal film, diperlihatkan seorang duda bernama Gi-hun. Ia bekerja serabutan dan menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua. Karena hal itu juga, istrinya meninggalkannya dan menikah dengan lelaki lain. Bahkan, hak asuh untuk putri semata wayang mereka juga jatuh kepada sang istri, yang sekarang hidup bahagia bersama keluarga barunya. Dengan semua kesialan dalam hidupnya, Gi-hun mencoba menjadi ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya. Ia nekat mengambil uang ibunya untuk dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Beruntungnya ia berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Namun, begitu keluar dari arena perjudian, ia langsung dikejar oleh para rentenir yang ingin menagih utang pada Gi-hun. Melihat para rentenir itu, Gi-hun pun segera kabur untuk menyelamatkan uangnya. Namun sayang, ia tetap tertangkap oleh rentenir itu. Di sini ia mencoba bernegosiasi dan membayar separuh hutangnya dengan hasil kemenangannya hari ini. Namun saat ia memeriksa uangnya, ternyata semua uangnya telah hilang. Jadi di saat ia dikejar sebelumnya, ia sempat menabrak seorang gadis, yang ternyata gadis itu telah mencuri semua uangnya. Karena tidak bisa membayar hutangnya, rentenir itu pun memaksa Gi-hun untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisi bahwa jika Gi-hun tidak bisa membayar hutangnya dalam waktu 1 bulan, maka organ tubuhnya akan diambil dan dijual oleh si rentenir. Semua kesialan hidupnya membuat ia frustasi, karena di hari ulang tahun putrinya, ia tidak bisa membelikan makanan yang enak serta hadiah yang bagus. Ia merasa telah gagal menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Kini dalam hidupnya yang tersisa hanyalah kemalangan serta hutang yang tidak akan sanggup ia bayar. Di tengah keputusasaannya itu, Gi-hun pun mendapatkan secercah harapan. Saat itu seorang pemuda memberikannya sebuah tiket masuk ke dalam sebuah permainan. Pemuda itu berkata bahwa jika Gi-hun berhasil menyelesaikan permainan di sana, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengar hal itu pun Gi-hun langsung tertarik dan mengikuti apa yang dikatakan pemuda tersebut. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Singkat cerita, Gi-hun dan orang-orang lain yang bernasib sama sepertinya dibawa menggunakan sebuah mobil. Mereka pun dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut. Selain itu, semua HP dan barang bawaan mereka juga disita dan akan dikembalikan nanti saat mereka telah selesai melakukan permainan tersebut. Terdapat 456 peserta yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan yang sangat besar. Tempat permainan itu dikelola oleh seorang misterius bertopeng hitam dengan anak buah yang menggunakan pakaian serba merah. Mereka sangat merahasiakan semuanya. Bahkan identitas mereka
tidak boleh diketahui oleh siapapun yang berada di sana. Di sini Gi-hun bertemu dengan beberapa peserta lain, di antaranya adalah Sang-woo, teman masa kecil Gi-hun, Il-nam, yaitu kakek yang sudah tua dan penyakitan, dan seorang pekerja asing bernama Ali, seorang gangster bernama Dong-woo, dan seorang wanita yang bernama Sae-beok. Sae-beok adalah gadis yang sebelumnya mencuri semua uang Gi-hun di saat ia dikejar-kejar oleh rentenir yang kita lihat di awal film tadi. Melihat ini, Gi-hun pun menjadi sangat marah kepada wanita itu. Namun belum sempat membalaskan dendamnya, para panitia pun datang ke ruangan mereka dan menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan 6 permainan dalam waktu 6 hari. Adapun beberapa aturan yang harus disetujui oleh para peserta sebelum memulai permainan, yaitu pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Lalu pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. Dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas dari peserta menyetujuinya. Setelah menyetujui semua persyaratan itu, para peserta pun diarahkan ke ruangan berbeda untuk memulai permainan yang pertama. Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau. Dan terdapat sebuah robot raksasa di ujung ruangan yang akan bertugas sebagai penjaga. Saat sang robot berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan untuk bergerak secepat mungkin agar mereka bisa sampai di garis finish sebelum waktunya habis. Namun saat robot itu berkata lampu merah, maka para pemain tidak boleh bergerak sama sekali. Karena jika ketahuan oleh si robot, maka mereka akan langsung dieliminasi. Permainan ini terdengar cukup simpel, namun kenyataan yang sebenarnya jauh lebih mengerikan. Bagaimana tidak, maksud dieliminasi dari permainan ini bukan hanya sekedar dikeluarkan, tetapi ditembak hingga tewas. Peluru datang dari berbagai sudut dan semuanya telah diatur agar langsung menembak siapapun yang bergerak selama lampu merah. Karena hal itu, para peserta pun terkejut dan mulai berhamburan di arena permainan. Sayangnya, tindakan itu bukannya membantu mereka, melainkan membuat mereka semua mati sia-sia. Gi-hun dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus terus menyelesaikan permainan agar segera bisa sampai di garis finish dengan aman dan tidak kehabisan waktu. Akhirnya beberapa dari mereka telah berhasil melewati garis finish sebelum waktu habis dan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan berhak melaju ke permainan selanjutnya. Gi-hun yang sebelumnya tertinggal mencoba untuk berlari sekencang mungkin di detik-detik terakhirnya. Namun sayangnya ia malah terpeleset dan hampir terjatuh. Beruntungnya, Ali yang berada di belakang Gi-hun berhasil menarik bajunya sehingga ia bisa bertahan dan akhirnya lolos dari permainan pertama. Sedangkan mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu langsung dinyatakan kalah dan ditembaki satu persatu hingga tewas. Dan film pun bersambung. Untuk episode selanjutnya, sobat sekalian bisa mengklik link yang ada di atas ya sob, atau klik link yang telah kami sediakan di deskripsi video ini. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.